Hola amigos football, welcome back. Ya, kita tahu laga Argentina versus Yordania bukanlah laga penentuan. Karena sesungguhnya Argentina tidak terpengaruh dengan hasil poin pada saat melawan Yordania di laga terakhir fase grup. Seperti yang kita tahu, pasalnya Argentina telah memenangkan 2 pertandingan sebelumnya, sekaligus mendapatkan 6 poin yang mengamankan timnas Argentina untuk lolos ke fase berikutnya. Dan tentu itu tidak heran membuat sang kapten mereka yaitu Lionel Messi memilih untuk memulai pertandingan di bangku cadangan. Emang beda kalau the real God, di mana-mana pelatih yang milih pemain untuk diistirahatkan atau di bangku cadangan. Ini tentu khusus untuk Messi, dia yang memilih untuk memulai pertandingan di bangku cadangan. Tapi tentu saja ini merupakan keputusan yang masuk akal. Tidak heran sang pelatih mereka maupun fans Argentina tidak protes akan keputusan dari Lionel Messi tersebut. Karena tentu saja seperti yang kita tahu, Argentina sudah ditantang oleh Cape Verde di babak gugur 32 besar Piala Dunia. Tentu ini perlu strategi yang cerdas dalam memainkan para pemain untuk menjaga fisik mereka serta performa mereka di setiap laga berikutnya. Itu tentu saja secara langsung memberikan kesempatan untuk para pemain muda yang belum tampil serta memberikan menit bermain dan debut untuk para pemain baru. Dan dari rotasi tersebut tentu ada pemain yang kita tunggu. Pemain yang tidak lain, salah satunya adalah Nico Paz. Nico Paz sendiri mampu tampil sebagai starter. Dia mampu tampil dengan baik saat melawan Jordania. Tentu yang kita ingat saat aksi meliuk-liuknya di lapangan tengah, serta tentu kinerjanya dalam penguasaan bola di lini tengah. Selain Nico Paz, tentu saja ada pemain lain seperti Valentino Barco pun ikut diturunkan pada laga tersebut. Skill free kick Messi pada Giovanni Lo Celso, yang pada pertandingan tersebut Argentina bermain tanpa Messi pada babak pertama. Namun tentu saja para pemain Argentina tetap mampu bermain dengan baik dan berhasil mencetak gol. Tidak hanya 1 gol, namun 2 gol dapat dicetak oleh timnas Argentina di babak pertama. Tentu saja yang mengejutkan adalah terciptanya gol free kick di babak pertama tersebut. Mungkin tentu saja orang mengira-ngira bahwa gol free kick itu harusnya dicetak oleh sang kapten mereka yaitu Lionel Messi. Tapi pada kenyataannya, meski Messi tidak bermain, auranya jelas sangat terasa bagi para pemain Argentina. Hal itu jelas terlihat saat gol free kick Lo Celso yang langsung membuat para fans Argentina teringat sosok Lionel Messi. Tentu itu gol yang sangat berkelas, bahkan Messi pun sangat berbahagia dan tersenyum saat menyaksikan gol free kick itu terjadi di depan matanya. Gol yang menghampiri Messi. Seperti sebelumnya, saat Argentina melawan Austria, Messi melakukan counter attack dan berniat untuk memberikan assist pada Julian Alvarez. Namun justru bola itu malah kembali kepada kakinya dan seakan-akan bola itu berbicara dan hanya Lionel Messi yang boleh memasukkannya ke dalam gawang Austria. Justru dia tidak mampu mencetak gol dan hanya berguling sebanyak 2 kali. Dan dalam laga melawan Jordania, meski Messi bermain dari bangku cadangan, dirinya hanya butuh
20 menit untuk mencetak gol. Tentu ini berbeda dengan sang rivalnya saat melawan Kolombia. Dengan bermain sebagai starter dan yang lebih menonjol justru operannya lebih banyak dibandingkan dengan kiper Kolombia. Namun tentu ini bukan 20 menit yang dibutuhkan Messi. Seperti kata pelatih Lionel Scaloni, waktu itu bukan untuk Messi, melainkan untuk lawannya, sejauh mana mereka mampu bertahan saat Messi bermain. Tidak hanya itu, komentar pun diberikan oleh rekan setimnya, yaitu Mark Allister. Saat ditanya apakah kalian terkejut dengan aksi yang dilakukan Messi, Mark Allister tentu menjawab, saat Anda sering bermain dengan Lionel Messi, rasa terkejut itu mulai hilang dan tidak mampu dirasakannya lagi. Hal itu pun dirasakan oleh pihak lawan saat free kick Messi mampu mengalahkan tim yang ia lawan. Hal ini seperti yang dikatakan pemain Jordania setelah pertandingan melawan Argentina. Menurutnya, free kick Messi itu sama seperti halnya penalti baginya. Tentu saja itu perkataan yang wajar. Seperti yang kita tahu, free kick adalah spesialis bagi sang God Lionel Messi. Catatan tendangan bebasnya jauh di atas rata-rata para pemain lain. Itu sebabnya lawan manapun akan selalu mencegah pelanggaran di dekat pertahanannya saat melawan timnas Argentina bersama Lionel Messi. Penutup fase grup yang manis. Ya, 6 gol dalam 3 pertandingan. Catatan yang sudah menghasilkan rekor gol terbanyak sejarah Piala Dunia melampaui Miroslav Klose. Mencetak gol dalam 7 laga beruntun Piala Dunia dan 5 gol free kick lagi yang mampu menyamai rekornya dengan Juninho, back-to-back Argentina. Ya, meski sempat dikhawatirkan, Argentina masih terlalu mengandalkan sosok kapten mereka yaitu Lionel Messi. Hal itu terbukti dalam 2 laga sebelumnya, hanya Lionel Messi yang mampu mencetak gol. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, kemana para penyerang Argentina? Kemana Lautaro Martinez serta Julian Alvarez? Tentu tidak bisa dipungkiri memang para penyerang Argentina saat ini belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Lautaro Martinez dan Julian Alvarez tentu emang belum mencetak gol di 2 laga Piala Dunia kali ini. Namun, pada pertandingan Jordania di laga penutup fase grup ini, seolah-olah 2 penyerang Argentina ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini terbukti penyerang mereka, Lautaro Martinez, langsung mampu mencetak gol pada laga versus Jordania melalui titik putih penalti. Meski sayangnya satu striker mereka yaitu Julian Alvarez masih belum mampu mencetak gol. Namun bisa kita lihat bahwa kontribusinya pada gol Lautaro Martinez sangat terlihat dan berperan dalam terjadinya gol Lautaro Martinez tersebut. Babak knockout 32 besar, Argentina sudah dipastikan akan menghadapi Cape Verde di babak gugur. Tentu saja di atas kertas, Cape Verde bukan hal yang berat untuk timnas Argentina. Meski kita tahu catatan apik Cape Verde di fase grup ini, Cape Verde belum merasakan kekalahan. Ia bahkan mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Namun, meski begitu, tentu saja timnas Argentina tidak akan menganggap remeh Cape Verde dan tetap harus bermain seperti biasa dengan skuad terbaiknya tentunya. Tidak hanya itu, di fase gugur ini, tentu saja para penggemar sepak bola mengharapkan untuk Argentina terus lolos di fase gugur dan bertemu dengan timnas Portugal. Namun sayangnya
timnas Portugal tidak mampu memenangkan laga terakhirnya melawan Kolombia. Dan bagi pelatihnya, timnas Portugal lebih memilih menghadapi Prancis. Menarik kita tunggu apakah mereka akan bertemu di partai final atau harus tersingkir lebih awal. Tentu Argentina akan ditantang oleh Brazil, Jepang, serta Inggris. Sedangkan Portugal sendiri memilih untuk menantang Prancis, Jerman, serta Belanda. So, bagaimana menurut kalian? Gracias por mirar. Adios. Vamos.